Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Novitasari, NIM 192121164. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran trilogi Abid Al-Jabiri. Tidak mudah memang untuk membaca pemikiran Al-Jabiri yang hampir tersebar di 17 buah buku yang telah diterbitkan, dan juga belum termasuk tulisan-tulisan lepasnya yang tersebar di berbagai media. Tidak heran kalau Al-Jabiri telah menjadi garda depan dalam peta pemikiran Islam kontemporer. Kalau ditelaah lagi, pemikiran-pemikiran Al-Jabiri tidak berkisar jauh dari model berpikir ilmuwan-ilmuwan Perancis. Wajar memang, karena perkenalan Al-Jabiri dengan tradisi pemikiran Perancis sudah berlangsung lama semenjak ia kuliah di Al-Khamis, Rabat, dan Maroko. Al-Jabiri sendiri adalah seorang pembaca teks dan tradisi Islam yang terkungkung oleh otoritas teks. Al-Jabiri melihat nalar Arab sangat terkungkung oleh hegemoni teks yang disinyalir sebagai salah satu penyebab kemunduran dunia Islam atau Arab. Di samping otoritas masa lalu dan virus irasionalisme. Hegemoni dan otoritas semacam inilah yang kemudian secara tidak sadar mengintervensi terhadap nalar keberagamaan Islam. Sejak tahun 1967, setelah Arab kalah dalam perang melawan Israel, slogan Ihya al-Turots atau menghidupkan kembali tradisi bergema di seantero dan belahan dunia Arab pada saat itu. Al-Jabiri sendiri menilai setidaknya ada dua karakter yang melekat pada bangsa Arab, yaitu 1. Pembelaan tradisi yang berlebihan dalam rangka mempertahankan identitas dari ancaman pihak asing. Dengan demikian, proses kembali pada prinsip dasar yang sejatinya dilakukan dengan paradigma kritis diorientasikan untuk melampaui masa lalu dan melompat ke masa depan, yang pada akhirnya bertabrakan satu sama lain, tumpang tindih, dan lebih merupakan upaya berlindung ke masa lalu dari tekanan pihak asing. Yang kedua, pembelaan tradisi yang berlebihan. Pada gilirannya melampangkan jalan bagi tradisi, mengkukuhkan otoritasnya, dan membentuk kesadaran yang semakin jauh dari realitas. Tak ayal, titik tolak pemikiran lantas bukan dari realitas, tetapi dari kesadaran yang telah dibentuk sedemikian rupa oleh tradisi, sehingga realitas kontemporer dibaca hanya dengan kacamata tradisi saja. Persoalan-persoalan tersebut bagi Al-Jabiri merupakan persoalan kesadaran masa lalu yang membudaya di kalangan masyarakat Arab, yang tanpa sadar sengaja diproyeksikan pada masa kini dan yang selama ini mengikat mereka dengan janji-janji kebangkitan Islam. Karenanya, perlu dilakukan rekonstruksi atas kesadaran masa lalu, masa kini, dan hubungan antar keduanya. Dalam arti, perlu upaya dekonstruksi penulisan ulang terhadap sejarah masa lalu dan merekonstruksikannya sebagai tradisi yang dilestarikan sekaligus dibatasi kekuatannya. Persoalan mekanisme pembelaan tradisi yang berlebihan dan mengukuhkan otoritas tradisi sebagaimana disebutkan, bagi Al-Jabiri amat berkelindan dengan bahkan telah menjadi karakter budaya bangsa Arab. Harus ada upaya melepaskan diri dari otoritas referensial model Arab Islam abad pertengahan tersebut, namun bukan dalam kerangka mengabaikan tradisi,
Maksudnya melepaskan diri dari otoritas tradisi dalam artian mengkajinya secara kritis dan melampauinya. Menurut Al-Jabiri, tidak dapat terwujud kecuali dengan merekonstruksi strukturnya, menyusun kembali keterkaitannya satu sama lain, dan dengan orientasi memulihkan historitasnya, keutuhan konsep dan kategori-kategorinya. Kemudian, model triologi yang ditawarkan oleh Al-Jabiri dalam rangka mengkritisi cara berpikir umat Islam, khususnya dunia Arab, yang sangat hegemonik dan bayani sekali. Ia mengkritik sistem metodologi dan epistemologi Arab dengan coba menggabungkan dan mengkomunikasikan epistemologi bayani, irfani, dan burhani dalam kerangka berpikir dan kerangka kerja. Kemudian, apa sih yang dimaksud dari ketiga hal ini? Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya. Satu, yang dimaksud dengan irfani. Irfani adalah tradisi model metodologi berpikir yang didasarkan atas pendekatan dan pengalaman langsung atas realitas spiritual keagamaan. Kemudian yang kedua, bayani. Bayani adalah sebuah model metodologi berpikir yang didasarkan teks dan otoritas salaf. Teks sucilah yang mempunyai otoritas penuh untuk memberikan arahan dan arti sebuah kebenaran, sedangkan peranan logika hanya merupakan pengawal teks suci tersebut. Kemudian yang ketiga ada burhani. Burhani adalah model metodologi berpikir yang tidak didasarkan atas teks maupun pengalaman, melainkan atas dasar keruntutan logika saja. Nah, kemudian pergulatan dari tiga epitisme ini tidak selesai dan hanya melahirkan sejarah yang belum kelar. Nah, sisa kesejarahan itu yang berupa otoritas teks atau lafaz, otoritas al-asl, ataupun otoritas imam dan wali yang kemudian tetap menentukan dan mempengaruhi pemikiran kebudayaan dan nalar Arab. Bagi Al-Jabiri sendiri, bangunan keislaman yang berkembang baik di dunia Arab maupun seluruh dunia tidak terlepas dari epistemologi nalar Arab sebagai titik kunci untuk memasuki peradaban Arab. Sekalipun kalau dicermati, perdebatan seputar epistemologi tidak jauh berkisar dari ranah perkembangan tradisi intelektual saat itu. Al-Jabiri dalam bunyah Al-Aqil Al-Arabi mengatakan, nalar Arab adalah nalar yang lebih banyak berinteraksi dengan lafaz-lafaz atau teks daripada dengan konsep. Nalar ini tidak bisa berpikir kecuali dengan bertitik dan merujuk kepada sebuah asal yang dibawa oleh otoritas masa lalu dalam lafaz atau maknanya. Kemudian, apa sih yang melatar belakangi Al-Jabiri mendasari pemikiran pada triologi nalar? Awalnya, Al-Jabiri melihat dalam diskursus pemikiran Arab kontemporer, Al-Jabiri menghadapi sebuah fakta yang mengenaskan. Ternyata, diskursus pemikiran Arab dalam masa 100 tahun yang lampau tidak mampu memberikan kontentum yang jelas dan definitif, walaupun untuk sementara terhadap proyek kebangkitan yang selama ini mereka gembar-gemborkan. Kesadaran mereka terhadap urgensi kebangkitan tersebut tidak bersumberkan dari realitas dan pergerakannya, alternatif perubahannya, ataupun juga orientasi perkembangannya. Mereka mendapatkan semangat kebangkitan itu dari sense of difference, yaitu jurang nan sangat dalam memisahkan realitas Arab kontemporer yang terbelakang dan kemajuan orang lain, yakni bangsa Barat modern. Oleh karenanya, menurut Al-Jabiri sampai saat ini, diskursus kebangkitan Arab tidak berhasil meraih kemajuan dalam merumuskan blueprint proyek kebangkitan peradaban, baik dalam daratan utopia yang proporsional maupun dalam daratan perencanaan ilmiah.
Oleh karenanya, tidak ada jalan lain kecuali melakukan kritik akal Arab bagaimanapun untuk melangkah menuju masa depan kebangkitan. Maka pemecahan problem yang ditinggalkan masa lalu menjadi niscaya adanya, dan kritik menjadi salah satu alternatif penyelesaiannya. Dalam beberapa karyanya, Al-Jabiri menyebutkan tentang struktur akal yang dibagi menjadi 3 perspektif, yaitu aktivitas kognitif atau al-fi'l al-ma'rifi. Kemudian yang kedua ada lapangan kognitif, al-hakil al-ma'rifi. Dan yang terakhir ada epistemologi, al-nizham al-ma'rifi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.